Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula, di mana kita akan membahas dalam setiap episodenya filsuf-filsuf dalam 100 hari. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Kita sudah membahas tentang Karl Marx, maka kita saat ini akan membahas tentang sahabatnya Karl Marx. Siapakah dia? Dia adalah Friedrich Engels. Friedrich Engels bersama dengan Karl Marx mengembangkan teori-teori yang mendasari Marxisme dan di kemudian hari menjadi inspirasi bagi revolusi sosial yang mengubah dunia selama berpuluh-puluh tahun. Maka tunggu apa lagi, kita akan telusuri pemikirannya dan warisan-warisan besar yang ditinggalkannya kepada kita. Pertama-tama kita harus kenal dulu siapa Friedrich Engels. Latar belakang kehidupannya seperti apa. Dia lahir tanggal 28 November 1820 di Bremen, Jerman, di sebuah keluarga kaya yang menjalankan bisnis tekstil. Meskipun terlahir dalam lingkungan yang borjuis, Engels sangat tertarik pada kondisi sosial dan ekonomi kelas pekerja. Pada usia muda, dia mulai terlibat dalam dunia sosialisme dan pergerakan buruh. Kehidupan Engels sangat dipengaruhi oleh perjalanan panjang selama dia di Inggris, tempat di mana dia banyak mengamati kondisi kehidupan buruh-buruh di pabrik-pabrik Inggris. Engels sebenarnya juga menuliskan banyak karya penting yang tidak hanya mendalami analisis ekonomi dan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pemikiran revolusioner. Nantinya dia bersama dengan Karl Marx mendirikan sebuah teori besar yang kemudian kita kenal sebagai Marxisme, di mana dasar-dasarnya dia sangat terlibat dalam pembuatannya, di mana teori itu membahas tentang perjuangan kelas, tentang kapitalisme, dan upaya membebaskan kaum proletar. Maka marilah kita coba pahami dulu karya-karya yang telah dibuat Engels, tentu saja di luar kerjasamanya dengan Marx. Salah satu karya besar Engels yang terkenal itu adalah The Condition of the Working Class in England. Buku itu diterbitkan tahun 1845. Dalam buku itu Engels menggambarkan kondisi yang mengerikan yang terjadi di kalangan kelas pekerja di Inggris, di buruh-buruh Inggris, selama revolusi industri. Dia menggambarkan bagaimana buruh hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Dia melukiskan bagaimana buruh bekerja berjam-jam di pabrik-pabrik dengan kondisi kesehatan, kondisi hidup yang sangat buruk. Selain karya itu tadi, The Condition of the Working Class in England, Engels juga punya karya kedua di luar kerjasamanya dengan Marx. Secara pribadi dia juga menulis tentang The Origin of the Family, Private Property, and the State. Dalam karyanya itu dia menjelaskan pandangannya tentang asal-usul masyarakat, keluarga, dan negara. Ini menarik karena Engels berpendapat bahwa negara muncul sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kelas-kelas yang dominan. Menurut Engels, negara itu menjadi instrumen yang seringkali digunakan kelas yang penguasa atau kelas dominan untuk menekan kelas yang tertindas, dalam hal ini proletar. Di kemudian hari dia akhirnya berteman dengan Karl Marx. Dan salah satu kontribusi terbesar Engels adalah kemitraannya dalam membangun sebuah karya bersama sahabatnya itu, Karl Marx. Mereka sebenarnya pertama kali bertemu itu tahun 1844 di Paris. Dan kemudian pelan-pelan menjadi teman dekat serta bahkan menjadi seperti keluarga gitu, dan rekan revolusioner dalam pemikiran. Engels sangat mendukung karya-karya Marx, terutama dalam upaya Marx mengembangkan teori materialisme
historis atau materialisme sejarah, dan tentang analisis Marx tentang kapitalisme. Itu semuanya Engels setuju. Engels tidak hanya menjadi pemikir yang penting, tetapi dia itu sebenarnya adalah praktisi sosialisme juga gitu. Gimana tidak, dia itu mendanai kehidupan Marx yang seringkali terhimpit oleh kemiskinan ya. Kan Marx memang agak, dalam bahasa Jawa, bois ya hidupnya. Jadi dia dalam kerja-kerja intelektualnya, Marx itu sebenarnya tidak punya pekerjaan, sehingga dia jatuh miskin, dan Engels itu membantu dia. Salah satu kontribusi Engels yang sangat penting adalah menyelesaikan dan menerbitkan karya Marx yang belum sempat diselesaikan sendiri oleh Marx, judulnya Das Kapital, dan itu dia terbitkan setelah Marx meninggal pada tahun 1883. Nah, bersama dengan Marx, Engels berpendapat bahwa perubahan sosial yang revolusioner itu hanya bisa tercapai jika kaum proletar berhasil menggulingkan sistem kapitalisme yang eksploitatif. Baik Engels maupun Marx itu melihat kapitalisme sebagai sistem yang memang tidak dapat dipertahankan dan secara natural akan hancur sendiri menurut mereka. Karena kapitalisme itu telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang begitu mendalam antara kelas penguasa dan kelas proletar, yang dalam hal ini adalah buruh ya, atau kelas pekerja. Nah, Engels menekankan pentingnya dalam hal ini pengorganisasian kelas pekerja untuk menggulingkan kapitalisme dan kemudian membangun masyarakat menjadi lebih adil. Menurut Engels, revolusi proletariat akan mengarah pada pembentukan masyarakat yang tanpa kelas, dan tidak ada lagi pembelahan antara si pemilik modal atau si buruh, si pemilik pribadi atas alat-alat produksi, dan yang hanya bekerja menggerakkan alat-alat produksi itu. Selain tentang semuanya itu tadi ya, Engels itu juga punya pandangan tentang negara. Jadi Engels memiliki pandangan yang mendalam tentang peran negara dalam masyarakat. Dalam karya Engels, karyanya, dia berpendapat bahwa negara tidak muncul secara alamiah. Jadi negara itu tidak begitu saja ada karena tumbuh secara alamiah organik, melainkan merupakan produk dari hubungan kelas di dalam masyarakat. Negara bagi Engels adalah alat penindasan yang dipakai oleh kelas penguasa untuk mempertahankan status quo, mempertahankan kekuasaannya. Namun Engels juga percaya ya bahwa setelah terjadinya revolusi sosial yang digerakkan oleh para proletar itu ya, negara yang ada kemudian akan dihancurkan dan diganti dengan bentuk pemerintahan sementara yang dikendalikan oleh kelas pekerja. Negara yang sementara ini menurut Engels akan bertindak untuk menghapuskan ketimpangan sosial, dan akhirnya akan terbentuklah sebuah masyarakat tanpa kelas, sehingga nanti akhirnya negara ini akan tidak dibutuhkan lagi. Jadi setidaknya begitu cara berpikir Engels dan Marx ya. Nah, pertanyaannya apa yang ditinggalkan Engels bagi kita hari ini, mengingat beberapa teori-teorinya kan tidak terbukti sebenarnya akhirnya ya, dan bentuk masyarakat tanpa kelas itu sepertinya sesuatu yang terlalu utopia ya, terlalu tidak mungkin terjadi begitu. Nah, tapi bagaimanapun Engels itu tetap memberi warisan yang sangat besar, terutama dalam dunia pemikiran sosialisme dan komunisme. Sebagai penulis dan pemikir, Engels membantu menyebarkan teori Marxisme ke seluruh dunia kan, dan kemudian mempengaruhi berbagai gerakan sosial dan revolusi, termasuk yang terjadi di Rusia yang kemudian menjadi Uni Soviet ya. Revolusi Rusia itu kan tahun sekitar 1917 ya. Meski begitu, seperti halnya pemikiran Marx, ide-ide Engels itu ya penuh dengan kritik ya, terutama terkait dengan kenyataan yang membuktikan bahwa penerapan Marxisme di negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai komunis itu justru berujung pada rezim otoriter yang tidak manusiawi.
dan jauh dari bentuk masyarakat tanpa kelas yang mereka bayangkan. Nah, tapi bagaimanapun harus diakui bahwa pemikiran Engels dan Marx ya tentu saja tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam mengkritik ketimpangan ekonomi global yang terus berkembang. Negara yang kaya raya, negara maju, dan negara berkembang, dan negara yang tertinggal. Ini kan situasinya sangat mirip ya dengan yang digambarkan oleh Marx, tetapi dalam situasi yang lebih global. Kapitalisme global itu kan semakin menguatkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang kan, yang membuat, dan ini kan sudah dianalisis oleh Engels ya tentang kelas dan perjuangan kelas, dan bagaimana yang hasil analisis Engels ini masih tetap hangat untuk diperbincangkan dalam diskusi sosial politik kontemporer hari ini gitu ya. Selain itu, meskipun kita hidup di dunia yang sangat berbeda di masa dengan dunianya Engels di masa revolusi industri, ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi kan tetap menjadi masalah ya sampai hari ini, dan dihadapi oleh semua orang di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Nah, mungkin itu saja semacam pengantar singkat yang pastilah masih belum begitu mendalam ya tentang Friedrich Engels. Bagaimanapun dia adalah seorang pemikir besar yang bersama dengan temannya Karl Marx, bestinya ya, mengubah pemahaman kita tentang ekonomi, masyarakat, dan revolusi sosial. Pemikiran Engels bagaimanapun harus diakui tetap menjadi pilar dalam kritik kita untuk terus kritis pada kapitalisme dan tetap memperjuangkan mendukung gerakan-gerakan yang berusaha menciptakan dunia yang lebih adil, terutama di tengah-tengah masalahnya nggak hanya ekonomi hari ini tapi juga masalah ekologi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video yang semoga tidak terlalu membingungkan ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan berbagi pendapat Anda untuk menambah informasi mengenai Engels, atau kalau ada yang salah saya mohon diperbaiki di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap berpikir kritis.